pada Sigma mata kuliah rancangan percobaan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas mengenai rancangan faktorial. Nah, di sini ada yang udah biasa join ya, kayak Mas Fani Widodo ya. Join di Sigma pertama dan juga Sigma kedua. Pastinya sudah lebih familiar tentang penyajian Sigma ini ya. Nah, eh, sebelumnya pada Sigma pertama dan Sigma kedua, di mata kuliah rancangan percobaan, kita udah bahas dua rancangan sederhana ya, tentang RAL dan juga RAK. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat join di dua pertemuan sebelumnya, bisa lihat rekaman di YouTube ya. Untuk linknya sudah di-share di grup WhatsApp. Oke, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen saya? Hmm. Ya sudah ya. Oke, teman-teman. Kalau misalkan nggak bisa on mic, bisa by chat aja ya. Jadi nyimak by chat, ataupun misalkan ada pertanyaan langsung aja diajukan di chat ya. Kalau misalkan tidak bisa on mic. Oke, sudah terlihat ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi Sigma. Sigma yang terakhir di semester ini. Oke, Mas Iqbal. Kita akan bahas mengenai rancangan dua faktor. Untuk dua pertemuan kemarin kita bahas satu faktor aja ya, yaitu di mana rancangan percobaannya hanya ada satu faktor yang kita cobakan. Kan? Nah, sekarang kita belajar mengenai rancangan dua faktor. Nah, dua faktor ini biasa kita sebut dengan rancangan faktorial. Ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas rancangan faktorial yang paling sederhana dulu. Itu adalah rancangan acak lengkap. Jadi kita belajar dua faktor untuk rancangannya, rancangan acak kalau rancangan acak lengkap ya, RAL gitu ya. Nah, kalau yang eh, lalu kita sudah bahas RAL-nya dengan faktor tunggal. Kalau yang saat ini kita belajar RAL dengan rancangan dua faktor gitu. Makanya namanya rancangan faktorial dalam RAL, dalam RAL. Nah, nanti kalau ada kesempatan kita akan belajar mengenai rancangan faktorial dalam RAK, atau RAK, atau rancangan acak kelompok gitu ya. Jadi mata kuliah rancangan percobaan ini secara keseluruhan itu membahas mengenai rancangan-rancangan ya, rancangan jenis-jenis rancangan percobaan seperti itu, dari yang paling sederhana RAL, lalu RAK gitu, lalu kita belajar itu ya faktor tunggal, kita juga belajar untuk rancangan dua faktor, yaitu rancangan faktorial gitu, ada RAL, ada rancangan faktorial RAK seperti itu. Nanti ada juga RBSL, rancangan bujur sangkar Latin. Jadi banyak sekali rancangan percobaan, jenis-jenis rancangan percobaan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, pada sesi ini teman-teman diminta untuk yang pertama yaitu bisa ya, bisa menjelaskan percobaan faktorial. Jadi paham konsep faktorial itu apa dan pengacakannya di dalam rancangan acak lengkap ya, dalam rancangan rancangan acak lengkapnya. Jadi ketika rancangannya RAL dan dia dua faktor, maka namanya faktorial RAL gitu ya teman-teman. Kalau AL aja, itu berarti hanya ada satu faktor. Sedangkan kalau faktorial RAL, terus dipastikan berarti lebih dari satu faktor gitu. Dan biasanya dua ya. Lalu yang kedua, ada model linear dan hipotesis yang diuji. Sebenarnya sama, sub-sub materi dari semua rancangan itu sama. Yang pertama pasti konsepnya seperti apa, lalu pengacakannya, lalu model linear, hipotesis, lalu yang terakhir adalah analisis ragam ya, analisis ragam atau ANFA. Lalu untuk percobaan faktorial itu kita nanti ada tambahan ya, yaitu pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Nah, kalau eh, faktor tunggal kita hanya melihat ya pengaruh saja gitu, pengaruh dari si perlakuannya gitu. Nah, kalau di rancangan faktorial atau dua faktor, ya ada istilah pengaruh utama dan juga ada pengaruh interaksi gitu. Jadi ada pengaruh interaksi antara dua faktor yang dicobakan. Namun ada juga faktor dari masing-masing
faktor ya, misalkan dari faktor A, faktor B itu memiliki pengaruh gitu. Itu pengaruh utama, sedangkan interaksi pengaruh AB itu dinamakan pengaruh interaksi gitu. Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, outline pada pagi hari ini kita bahas pendahuluan ya, bahas konsep dari rancangan acak faktorial, lalu pengacakannya bagaimana, lalu juga kita belajar nanti uji hipotesis ya, sampai dengan analisis ragam atau ANOVA. Oke, sorry saya belum slideshow ya. Oke, nah, kapan kita harus menggunakan faktorial RAL ya? Nah, yang pertama yaitu adalah ketika perlakuan yang dicobakan merupakan kombinasi antara taraf-taraf beberapa faktor ya, lebih atau sama dengan dua faktor yang tadi saya bilang. Faktorial itu adalah kombinasi dari dua faktor ya. Untuk kali ini kita belajar dua faktor gitu. Jadi kita bisa lebih dari dua faktor. Nah, untuk level S1 itu biasanya belajar hanya sampai dua faktor saja. Nah, yang pertama ketika kita ingin melakukan percobaan, dan percobaannya itu melibatkan dua faktor ya teman-teman. Ya, misalkan varietas tadi dan juga dosis pupuk misalkan combine. Kita mau kombinasikan antara dosis dan juga varietas tadi gitu ya. Nah, berarti kita menggunakan rancangannya yaitu rancangan faktorial. Nah, eh, kita pakai faktorial RAL, karena kan faktorial bisa banyak ya, faktorial RAL, faktorial RAK, seperti itu. Nah, kapan kita pakai faktorial RAL? Yaitu ketika homogen ya. Itu kan pertemuan pertama kita bahas kunci dari RAL itu adalah homogen, gitu teman-teman. Nah, jadi ketika lingkungannya homogen gitu, kita bisa menggunakan rancangan acak lengkapnya. Karena kita memakai dua faktor, makanya kita namakan rancangannya adalah rancangan faktorial RAL gitu. Jadi ada kebutuhan berapa banyak faktor yang kita gunakan, yaitu sebanyak dua buah pada materi kali ini kita fokus ke dua faktor ya. Faktorial berarti kita anggap faktorial di sini faktorial dua faktor, dan juga bagaimana kondisi si unit percobaannya gitu ya. Apakah dia homogen tidak? Kalau homogen kita bisa langsung menggunakan RAL. Jadi ada dua kombinasi ya. Berapa banyak faktor yang digunakan dan juga bagaimana kondisinya. Nah, itu harus teman-teman identifikasi. Melihat bagaimana untuk melihat rancangan apa yang sesuai digunakan di dalam penelitian seperti itu. Nah, faktor-faktor yang terlibat sifat saling bersilang, bukan tersarang. Tersarang artinya bersilang. N1, misalkan ya, tadi dosis pupuk dan juga varietas padi, varietas A, dosis pupuk X misalkan. Nah, berarti kita akan memadukan A dengan X gitu ya, artinya bersilang ya, gitu, bukan tersarang gitu, bukan bagian gitu ya. Jadi dia independen, lalu kita silangkan seperti itu. Nah, keuntungan kita memakai faktorial. Nah, dalam percobaan, ketika yang tadi saya sudah jelaskan di awal gitu ya, ketika kita memakai rancangan faktorial dengan dua faktor, kita bisa yang pertama mendeteksi respon dari masing-masing faktor pengaruh utama. Ini konsepnya sama dengan RAL yang satu faktor, jadi kita bisa melihat pengaruh utama di masing-masing faktor, gitu ya. Misalkan faktor varietas padi, bagaimana respon, bagaimana pengaruhnya terhadap respon. Lalu misalkan tadi dosis pupuk, bagaimana pengaruhnya terhadap respon seperti itu. Jadi masing-masing ya, masing-masing kita coba. Karena ini konsepnya sama seperti RAL pada umumnya. Nah, bedanya yaitu ada di sini teman-teman. Ada di sorry. Nah, bedanya di sini teman-teman itu ada ini tipe ya, pengaruh interaksi ya. Jadi kita bisa melihat tuh apakah ada eh, interaksi ya, respon mendeteksi respon dari interaksi antara faktor. Kita lihat apakah ada pengaruh interaksi terhadap respon. Jadi apakah memang interaksi antara dua faktor yang kita combine itu berpengaruh terhadap respon, berpengaruh terhadap kalau tadi varietas padi dan juga dosis pupuknya, apakah kombinasi dosis pupuk A dengan tadi varietas X misalkan ya, itu mempengaruhi responnya misalkan hasil panen gitu ya. Nah, apakah berpengaruh terhadap hasil panen tadi seperti itu. Jadi ada interaksi, yaitu melihat apakah kombinasi yang kita buat itu AB itu misalkan
yaitu mempengaruhi si hasil panen padi seperti itu. Nah, kalau misalkan tidak ada pengaruh interaksi, nah berarti sebenarnya cukup dua faktor yang kita kombinasikan itu ya kurang tepat kalau nanti hasilnya emang tidak ada pengaruh. Nah, seperti ini ya. Bila ada dugaan kuat berdasarkan itu bahwa tidak ada pengaruh interaksi, maka tidak perlu menggunakan rancangan faktorial gitu. Ya gunakan saja RAL masing-masing gitu, karena dua faktor itu tidak tidak ada interaksinya gitu, interaksinya tidak signifikan gitu. Jadi dalam penelitian, kalau misalnya kita mau mengkombinasikan dua faktor, nah kita harus studi literatur dulu teman-teman ya dari penelitian sebelumnya gitu. Apakah dua faktor itu benar-benar saling berinteraksi seperti itu ya. Nanti kalau sudah percobaan gitu tiba-tiba eh, responnya tidak signifikan interaksinya gitu kan. Tapi tidak masalah sebenarnya misalkan di dalam percobaan interaksinya tidak signifikan. Misalnya kita melakukan penelitian inginnya gitu ya interaksi yang faktor yang kita cobakan gitu ya adalah signifikan seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan ingin melakukan penelitian dua faktor, pastikan dulu, misalkan itu ya, dari studi literatur, penelitian sebelumnya, itu bahwa emang ada hubungan gitu ya antara dua faktor yang dicobakan seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana ilustrasi dari pengacakannya? Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas ya, cara percobaan itu yang pertama, yaitu konsepnya, itu bagaimana sih konsep secara umum dari jenis rancangan yang kita bahas seperti itu ya. Lalu yang kedua, bagaimana ilustrasi pengacakannya gitu ya. Karena ini kan mata kuliah aplikatif ya, jadi lebih mudah kita logikakan ya teman-teman ya, lebih mudah dipahami. Nah, misalkan ini nih, kita coba ilustrasikan bagaimana rancangan acak lengkap faktorial ya. Misalkan tentang produksi tiga varietas ya. Tiga varietas ya adalah pokoknya tanaman ya, tiga varietas V1, V2, V3. Nah, yang diberikan 4 dosis pupuk ya, N0, N1, N2, N3. Nah, berarti banyaknya perlakuan dicobakan adalah sebanyak 3 kali 4 ya, 12 kombinasi perlakuan. Jadi V1N0, V1N1, V1N2, V1N3, V2N0, V2N1 gitu ya. Kita silangkan ya, V2N2, V2N3 seperti itu. Makanya ada sebanyak 12 kombinasi perlakuan. Nah, setiap kombinasi varietas dan pupuk ditanam pada petak lahan berukuran 2 kali 3 dengan sebanyak 3 kali. Nah, berarti kalau untuk RAL dua faktor, selain kita mengalihkan dua faktornya ya, level antar dua faktor, ini kan berarti untuk varietas ada 3 level, untuk dosis pupuk ada 4 level. 3 kali 4, 12. Nah, juga ulangan ya, konsep RAL. Ingat ya, di RAL udah pasti ada ulangan baik mau satu faktor maupun dua faktor. Itu konsepnya ya. Nah, biasanya nggak ada ulangan itu adalah yang kelompok gitu ya, karena udah diulang di masing-masing kelompok gitu. Jadi, ciri-ciri dari RAL adalah adanya ulangan ya, teman-teman ya. Itu perbedaan dengan RAK. Nah, berarti ada 12 dikali 3, ada 36 unit percobaan. Ada 3 petak lahan gitu ya. Jadi, ada 36 petak lahan yang akan ditanami kombinasi ini ya, yang akan diberikan perlakuan dan juga dosis pupuk. Nah, seluruh petak lahan yang digunakan dapat dianggap seragam. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa bahan percobaannya, unit percobaannya itu adalah seragam karena kita memakai rancangan acak lengkap seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ilustrasinya pengacakan dengan komputer. Pada pertemuan pertama saya sudah bahas, tapi kita coba lagi ya. Kita coba melakukan pengacakan dengan komputer. Oke, mau stop share, saya beralih ke Excel. Oke, sudah terlihat ya teman-temannya Excel yang saya buat di sheet pengacakan. Ini kita isi dulu kolom A ya dengan petak, lalu kolom B perlakuannya, dan kolom C bilangan acaknya. Nah, petaknya ini tadi ada 36 ya teman-teman. Nah, kita generate bilangan ini sebanyak 36, 1 sampai 36 ya. Dengan angka berurutan, kita tuliskan perlakuannya ya.
P1, P0 gitu berurutan ya. P2, 0, N0, ya, P1 video ini artinya varietas. N ini tadi apa ya? Lupa saya. N tadi dosis pupuk ya. N tadi dosis pupuk ya. Varietas dan juga dosis pupuk ya. Varietas 1 dosis pupuknya ke 0 gitu ya. Varietas 2 dosis pupuknya ke 0. Nah, kita generate. Nah, dia kan sampai 12 dong ya, teman-teman ya. Nah, sampai 12. Karena kan tadi 3 kali 4 ya, jadinya 12. Nah, tapi karena tadi ulangannya 3, makanya kita ulang 3 kali. Hanya ada 36. Nah, ini saya di copy lagi ini ke bawah ya. Di copy sebanyak 2 kali ya. Jadinya nanti ada 36. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama list dulu berapa berapa bagannya, berapa jenis percobaannya ya. Lalu perlakuannya dan perlakuan nanti di copy ke bawah sesuai dengan ulangannya seperti itu. Nah, kita random bilangan acak. Kalau tadi di slide itu diminta 3 digit ya, teman-teman. Bangkitkan bilangan acak 3 digit, itu kan sebanyak 36. Oke, kita bangkitkan bilangan acak pakai fungsi rand between ya. Rand between karena kita hmm, bilangan acak antara bilangan 3 digit, maka kita bisa mulai dari 100 ya. 100 sampai dengan 999. Gitu ya, teman-teman. Karena kalau habis 99 1000 udah 4 bilangan acak. Kalau sebelum 100 99 hanya 2 bilangan acak. Jadi kita akan merandom bilangan ya. Kita nge-sampling, ngambil bilangan antara 100 sampai 999. Karena tadi di slide diminta bangkitkan bilangan acak 3 digit. Gitu ya, teman-teman. Kenapa? Dan between-nya 100 sampai 999. Nah, kita enter. Nah, dapatlah ini ya bilangan acaknya. Nah, ini kita langsung klik aja. Oke, atau bisa juga teman-teman copy ya, ini Ctrl C, terus ke bawah, Ctrl V gitu. Sorry. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, bilangan acak ini kalau kita apa ya, kita bangkitkan lagi itu suka berubah-berubah teman-teman. Nah, jadi kita harus kunci, gitu ya. Nah, gimana cara kuncinya? Cara kuncinya adalah dengan paste value. Kita tinggal paste value aja, Ctrl C, klik kanan, paste value. Nah, nah, kayak gini dia tidak akan berubah-ubah ya teman-teman. Nah, tetap kan angkanya sudah bukan merupakan fungsi lagi. Oke, setelah itu coba kita warnain ya. Ini kan ulangan pertama ya, 1 sampai 12 ulangan pertama. 13, 24 itu ulangan kedua. Ini warna biru ya. Lalu 25 sampai dengan 36 itu ulangan ketiga. Oke. Nah, setelah ini yang kita lakukan adalah kita sorting. Kita urutkan bilangan acak dari yang oke, di sini dimintanya peringkatan bilangan acak. Oke, berarti kita dari yang terendah aja ya. Dari yang terendah sampai yang terkecil. Dari yang terendah sampai terbesar. Caranya kita blok dua kolom ini. Oke, klik kanan. Ini ada sort, ada custom sort ya. Nah, kita sort by-nya apa? Tadi kita akan eh, mengurutkan gitu ya berdasarkan bilangan acak dari yang terkecil smallest gitu ya sampai yang terbesar. Oke. Nah, ini teman-teman hasilnya. Nah, berubah kan? Nah, jadi yang P3N1. Jadi nanti di petak 1 kan kita anggap seragam nih ya, petak 1 sampai dengan 36 karena rancangan yang kita gunakan adalah rancangan RAL ya. Jadi kita anggap petaknya itu seragam ya. Makanya setiap petak memiliki kesempatan yang sama gitu ya buat dapat perlakuan apapun. Nah, berarti ini kalau kayak gini bacanya adalah di lahan pertama, petak pertama, ini teman-teman harus mengasih perlakuannya varietas 3, dosis pupuknya ke 1, seperti itu. Lalu untuk petak kedua, teman-teman nanti beri perlakuannya varietas pertama, dosis pupuk kedua, seperti itu ya. Karena ini kan sudah random ya. Nah, misalkan teman-teman diminta untuk membuat bagian percobaan, nah makanya seperti inilah bagian percobaan. Jadi sudah random ya. Bahkan
dikasih kasus seperti tadi ya, ada 3 varietas, ada 4 dosis pupuk, lalu disuruh buat diminta untuk membuat bagan percobaan yang seperti ini bagan percobaannya teman-teman ya. Ini P3N1 di 36 kotak misalkan teman-teman buat gitu ya. Lalu teman-teman isi nanti dengan perlakuan-perlakuan, kombinasi perlakuan secara acak seperti itu. Itu teman-teman. Nah, sampai sini sudah jelas ya. Karena ini sudah sempat saya bahas juga di pertemuan pertama, tapi untuk yang faktor tunggal seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, nggak apa-apa Mas Iqbal. Disambi saja. Oke, kita balik ke slide-nya lagi ya. Oke. Nah, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh dari bagan percobaan. Jadi ketika teman-teman nanti diminta untuk membuat bagan percobaan, ya seperti ini bagannya. Jadi ada kotak yang kita ibaratkan adalah kotak lahannya atau jenis cobaannya gitu ya. Ada sebanyak 36. Lalu kita isi dengan kombinasi dari perlakuannya gitu ya. Ada varietas dan juga dosis. Kita silangkan seperti itu. Ini sampai N4 ya harus. N1, N2, ini kurang N3 ya. Kita ada 4 perlakuan. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti kita acak aja kalau misalkan itu ya tidak usah pakai komputer bisa teman-teman random aja sendiri gitu ya. Kalau misalkan disuruh minta badan cobaan dan tidak memungkinkan untuk menggunakan Excel seperti itu. Nah, sampai sini saya rasa masih mudah ya konsepnya ya. Kita belajar mengenai konsep dasar rancangan faktorial khususnya RAL. Kemudian kita belajar cara randomisasi di X2 untuk rancangan faktorial. Nah, ini adalah kenapa kita harus eh, mengacak gitu ya. Nah, itu agar apa ya? Ya, agar kesimpulan yang dihasilkan itu ya valid gitu ya, random ya gitu. Jadi untuk membuat hasil penelitiannya itu menjadi valid. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke subbab yang ketiga, ini agak panjang. Nah, di setiap pertemuan, nah, rancangan pasti kita bahas model linear ya teman-teman ya. Model linear untuk masing-masing rancangan. Nah, sebelumnya sudah saya sampaikan ya, bahwa model linear untuk setiap rancangan itu adalah unik gitu. Jadi tidak berubah-ubah bagaimanapun kasusnya ya, teman-teman ya. Mau kasusnya tentang dosis pupuk, mau kasusnya tentang sapi, atau apa gitu ya, model linearnya ini. Ya. Jadi misalkan diminta untuk memasukkan model linear untuk RAL, faktorial ya seperti ini ya teman-teman. Y, I, J, K sama dengan mu plus alpha I plus beta J ditambah alpha beta IJ ditambah epsilon IJ. Seperti itu. Y, I, J, K ini apa? Nah, kenapa sih eh modelnya seperti ini gitu ya kan? Di dalam kita melakukan percobaan, kita kan mencobakan suatu faktor ya. Nah, misalkan dosis pupuk varietas tadi ya, sama dosis pupuk. Nah, kita tuh mau tahu gitu ya, apakah varietas itu berpengaruh terhadap hasil panen gitu ya. Varietas tadi, varietas 1 sampai varietas 3 ya. Nah, makanya kita buat modelnya gitu ya. Di dalam statistik kan kita selalu bermain dengan model ya teman-teman. Nah, alpha ini apa? Nah, ini adalah sorry, alfa I ya. Alfa I adalah pengaruh utama faktor A gitu ya. Jadi kita mau lihat juga nih apakah pengaruh utama faktor A ini berpengaruh terhadap responnya. Faktor A ini misalkan varietas gitu ya teman-teman. Nah, beta J pengaruh utama faktor B. Nah, faktor B tadi dosis pupuk berpengaruh. Nah, ini apa padi yang dihasilkan seperti itu. Jadi banyak untuk respon ya tergantung dari penelitiannya. Oke, internetnya unstable. Oke. Nanti tadi kenapa model linearnya seperti ini? Karena kita ingin melihat pengaruhnya. Pengaruh utama faktor A terhadap respon, pengaruh faktor B terhadap respon. Lalu bedanya dari rancangan acak satu faktor, dari rancangan satu faktor, itu kita bisa melihat interaksi ya. Komponen interaksi faktor A dan faktor B gitu. Karena kan di dalam rancangan faktorial dua faktor, kita tidak eh,
kita tidak melakukan percobaan masing-masing, kita A, B sendiri gitu ya, misalnya tadi varietas sendiri, basis pupuk sendiri, tapi kita combine kan teman-teman, kita silangkan gitu ya. Makanya kita bisa ngelihat ada nggak sih pengaruh interaksi gitu kan, hasil interaksi antara faktor-faktor yang sudah kita silangkan terhadap hasil panen padi gitu. Jadi jangan-jangan nih kombinasi varietas A dengan dosis pupuk eh, yang pertama gitu ya, itu ternyata baik loh, itu ternyata bagus untuk meningkatkan hasil panen gitu. Jadi yang kita inginkan tuh seperti itu. Jadi biasanya percobaan faktorial dua faktor itu kita ingin melihat mana kombinasi antara dua faktor itu ya yang berpengaruh terhadap terhadap hasil panen padi kalau dalam kasus ini ya seperti itu. Lalu jangan lupa di dalam model itu pastinya kita punya pengacak gitu. Pengacak ada errornya gitu, teman-teman. Jadi kalau yang sudah paham model linear Dirac, RAK, mudah lah ke depannya gitu ya. Masalah paham konsepnya. Jadi ketika ada model linear seperti ini, teman-teman langsung paham tuh dua faktor ya, adalah pada beta. Berarti rancangannya ada dua faktor nih, seperti itu. Lalu ada AB dikurung IJ. Oh, berarti ini ada interaksinya. Oh, pasti ini rancangan acak lengkap nih, seperti itu. Nah, misalkan nanti kalau misalkan rancangan acak kelompok, nanti ada lagi ditambah di sini untuk melihat pengaruh kelompoknya, seperti itu. Nah, misalkan ini nggak ada ya. Ini nggak ada beta, beta sama alfa betanya nggak ada, berarti apa rancangannya? RAL ya. Jadi ada mu, ada alfa I, itu epsilon IJ. Nah, berarti itu hanya rancangan acak kelompok ya, satu faktor. Nah, jadi teman-teman sudah bisa baca apa rancangannya dari model linearnya, seperti itu ya. Nah, ini untuk keterangannya, saya rasa mudah untuk dipahami ya. Y, I, J, K. I ini menandakan apa? Taraf ke I. Berarti tadi ya varietasnya ada tiga, berarti I-nya ada tiga. Nanti sampai tiga. I1, I2, I3. J, J ini apa? J ini adalah banyaknya taraf untuk faktor B. Tadi faktor B-nya adalah dosis pupuk. Tadi ada N0, N1, N2, N3. Berarti ada 4. Ya, J-nya sampai 4. Nah, K-nya ini apa? K-nya ini adalah ulangan, teman-teman. Ulangannya, ulangan. K-nya adalah ulangan. Jadi banyaknya ulangan. Tadi ulangannya ada 1, 2, 3. Ini kita kombinasikan. Misalkan B, I, J, K. Y 111 berarti artinya hasil panen padi pada percobaan varietas ke satu, dosis pupuk ke nol ya tadi ya N0 gitu dan ulangan ke satu seperti itu. Jadi dari notasi ini kita bisa lihat gitu ya, itu hasil percobaan petak lahan yang mana gitu, perlakuan yang mana, jadi kita bisa tahu. Sangat, oh teman-teman udah paham konsepnya, saya rasa mudah sih untuk model linear apapun ya, mau RAL, RAK, ataupun ini yang agak sedikit kompleks, rancangan faktorial. Tuh, ya, yang penting teman-teman paham cara baca, cara konsepnya gitu ya. Nanti mudah apapun rancangannya. Seperti itu. Oke. Nah, setelah kita lihat model linearnya ya, kita kan udah belajar konsep dasar, lalu pengecakan, lalu tadi sudah belajar model linearnya. Nah, sekarang kita belajar tentang apa aja hipotesis yang diuji di dalam faktorial RAL. Nah, kalau di RAL yang satu faktor, kita bisa langsung pengaruh perlakuan seperti itu ya. Nah, kalau di eh, rancangan faktorial, itu biasanya kita ada dua istilah, yaitu adalah pengaruh utama sama pengaruh interaksi ya teman-teman. Jadi ada pengaruh utama, lalu juga ada pengaruh interaksi. Nah, jadi makanya di sini kalau misalkan kita cuma bilang pengaruh faktor A gitu atau pengaruh faktor B, nanti di sini pengaruhnya pengaruh apa gitu kan ya. Makanya di sini ada kata utama, itu artinya faktor independen ya. Itu faktor yaitu pengaruh dari faktor itu sendiri tanpa berinteraksi dengan faktor yang ke B gitu ya teman-teman. Jadi ini pengaruh utamanya seperti tadi ya alfa, ya, ini alfanya ya, ini betanya, ini adalah alfa beta interaksi seperti itu. Jadi ada tiga yang kita uji, jadi semuanya itu saling berhubungan. Jadi teman-teman paham konsep dari model linear, teman-teman juga tahu apa aja hipotesis yang diuji. Kalau kita baca modelnya, oh alfa I, berarti kita mau menguji alfa itu berkaitan dengan pengaruh faktor A, itu beta berkaitan dengan pengaruh faktor B. Alfa beta IJ berkaitan dengan interaksi faktor A dan juga faktor B. Jadi ada tiga hipotesis yang ingin kita uji seperti itu ya teman-teman.
Nah, untuk H nolnya sama dengan nol ya. Misal berarti tadi ketika tadi ada tiga varietas berarti A1, A1 alfa 1 sama dengan alfa 2, kemudian alfa 3 sama dengan nol. Nah, kalau kata kunci yang nol itu berarti dia sama dengan nol. Berarti tidak ada pengaruh ya teman-teman. Ingat itu aja. Berarti faktor A atau varietas tadi tidak berpengaruh terhadap respon yang di untuk H1. Hipotesis alternatif itu berarti ya lawannya gitu ya. Yang tidak ada pengaruh berarti yang H1 aja paling sedikit ada satu I di mana alfa I-nya tidak sama dengan nol. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk hipotesis tidak, tidak berubah ya teman-teman ya. Jadi ketika melakukan pengujian hipotesis untuk rancangan acak lengkap faktorial ya ini aja hipotesis yang diuji gitu ya. Jadi tidak akan berubah apapun kasusnya. Ya paling berubah faktor A-nya ya, faktor B-nya. Misalkan di kasus faktor A-nya tentang mesin, jenis mesin seperti itu ya. Nanti di kasus B ini misalkan lintasan atau jalan raya atau apa. Tapi biasanya kalau saya kasih contoh kan tentang pertanian ya, agar teman-teman lebih mudah membayangkan konsepnya. Nah, nanti sebenarnya banyak kasus di dalam rancangan percobaan bisa diintri gitu ya, seperti mesin gitu atau hasil produk-produk baru misalkan produk-produk kecantikan apapun itu bisa aja nanti kasusnya itu banyak banget untuk rancangan percobaan gitu. Atau kasus di laboratorium itu teman-teman. Jadi yang berubah hanya faktor A, faktor B-nya aja. Kalau untuk hipotesisnya seperti ini aja. Jadi ada tiga ya, ingat ya. Nah, kalau misalkan untuk satu ya, satu pengaruh perlakuan aja ya, pengaruh perlakuan aja. Kalau RAK ada dua ya, pengaruh perlakuan dan juga pengaruh kelompoknya. Ada nggak sih pengaruh dari pengelompokan yang kita lakukan gitu ya terhadap hasil responnya dalam perlakuan? Nah, kalau rancangan acak lengkap sorry, maksudnya faktorial FAL, berarti kita bisa melihat tiga ini ya, hipotesis ini, faktor A, faktor B, faktor yang kedua, lalu ada interaksi di antara dua faktor. Seperti itu teman-teman ya. Oke, aman ya? Ini belum ada chat. Lanjut. Nah, hmm, sebenarnya materi yang saya sajikan di setiap sesi itu sama ya teman-teman. Uji hipotesis itu terakhir, lalu diawali dengan model linear bagaimana, lalu kemudian hipotesisnya apa aja. Lalu ini yang ketiga kita yang terakhir ya, materi terakhir yaitu mengenai eh, tabel sidik ragam. Nah, di tabel sidik ragam ini untuk komponennya sama teman-teman ya, apapun jenis rancangannya, ada K gitu ya. Tetap sama ya, ada 5 ya. Ini saya sudah pernah bilang juga, sudah pernah menjelaskan di sebelumnya. Yang pertama ada sumber keragaman, lalu derajat bebas, lalu jumlah kuadrat, dan juga kuadrat tengah, lalu ada efek tunggu. Jadi ada 5 komponen di dalam tabel sidik ragam atau tabel ANOVA atau tabel analisis varians. Gitu teman-teman. Jadi banyak banyak namanya ya di tabel ANOVA ini. Banyak penyebutannya. Oke, teman-teman. Nah, yang harus kita perhatikan adalah jumlah barisnya, teman-teman. Jumlah baris tabel sidik ragam untuk tiap-tiap perancangan itu berbeda. Jadi RAL itu ada satu, dua, tiga, tiga kalau nggak salah ya. Ada 3 baris untuk yang ada baris. Nah, untuk perancangan faktorial RAL ini hanya ada 5 baris. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan rancangan ya, udah benar nih menentukan rancangannya. Misalkan, oh iya, ini kasus ini memakai rancangan faktorial gitu ya. Nah, nanti ternyata tabel alfanya salah. Pakai tabel alfa yang RAK satu faktor seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan. Jadi, teman-teman harus paham juga ketika rancangannya ini, oh tabel alfanya ini gitu. Jadi harus bisa ya teman-teman ini harus paham konsep ya. Paham konsep dari awal gitu ya sampai perhitungan alfanya. Misalkan ini sumber keragaman ya. Di sini ada A, berarti pengaruh utama faktor A, pengaruh utama faktor B, pengaruh interaksi. Di sini ada galat, galat, error, sisaan, sesatan. Itu istilah yang sama ya. Ini A yang satu, A ini banyaknya level ya. Di faktor A, B ini banyaknya level di faktor B. Udah rumus, tinggal dimasukkan aja. R ini banyaknya ulangan.
jika A, jika B, jika A, B, jika G, jika B jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total. Tengah, pengaruh A, faktor A, pada tengah, pengaruh faktor B, pada tengah, pengaruh interaksi AB, pada tengah galat. Untuk hitung, ini kata teman-teman untuk hitung, semua dibagi dengan KTG. Jadi ya KTG-nya nggak ada hitung untuk KTG ya. Untuk galat itu nggak ada. Galat itu hanya P kuadrat tengah. Nah, untuk F itu semua dibagi dengan KTG teman-teman. Jadi misalkan ini mau menghitung F hitung untuk perlakuan A. Ya, KTA dibagi dengan pada tengah galat. Ya, dibagi dengan ini. KTB dibagi dengan KTG. KTAB dibagi dengan KTG. Seperti itu. Ini untuk rumus-rumusnya. Nanti untuk lebih mudahnya kita coba hitung di kasus aja ya. Nah, kriteria pengambilan kesimpulan. Nah, kenapa sih kita harus menghitung tabel ANOVA? Gitu. Kenapa sih harus ada analisa seragam? Nah, karena kita mau menguji yang tadi, gitu ya. Kita kan sudah menentukan modelnya, lalu sudah membuat hipotesisnya. Nah, selanjutnya ya, hipotesisnya mau diapakan seperti itu ya. Nah, kita mau menariknya seperti apa gitu ya. Itu pakai toolsnya yaitu tabel sidet seragam atau tabel ANOVA gitu ya. Nah, kriterianya adalah tolak jika F hitung lebih besar dari F tabel gitu. Nanti kita pakai tabel F ya, distribusi F. Seperti itu. Kalau F hitungnya nanti hasilnya lebih besar dari F tabel yang kita dapatkan, maka tolak nol. Berarti kita bisa membuat ya, ada pengaruh misalkan itu. Gitu teman-teman. Jadi kenapa ada tabel ANOVA? Ya karena kita mau menguji hipotesisnya itu. Nah, eh, semakin apa kompleks suatu rancangan, tabel sidik keragamnya juga semakin kompleks teman-teman gitu. Nah, makanya biasanya dalam penelitian-penelitian di skripsi ya, skripsi-skripsi teman-teman mahasiswa S1, tapi biasanya sesuai bidangnya, misalkan teman-teman di pertanian atau di kimia ya, yang biasa berkutat dengan dan percobaan-percobaan, biasanya mereka menggunakan rancangan-rancangannya yang sederhana, biasanya RAL atau RAK, seperti itu. Ya, karena kan seperti yang sudah saya bahas juga ya, biasanya kalau melakukan percobaan itu ada constraint-nya ya, ada keterbatasan gitu ya, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, tempat, seperti itu ya. Misalnya, biasanya ya tidak akan kompleks-kompleks lah rancangan yang digunakan gitu. Hanya seputar RAK, RAL gitu. Paling kompleks ya ini faktorial gitu ya. Mereka mencobakan dua faktor gitu. Karena nanti semakin kompleks rancangan yang kita rancang gitu ya, maka semakin kompleks juga nanti analisisnya. Ini kan juga hitungannya lebih kompleks ya teman-teman dibandingkan kita pakai RAL atau pakai RAK seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh kasus saja ya. Nah, seperti biasa, kalau contoh kasus kita langsung pakai Excel. Nah, ini saya jelaskan dulu ya datanya. Nah, ini misalkan sudah abaikan, oke tidak, ini abaikan yang kolom total ya, totalnya diabaikan. Nah, ini misalkan hasil pencatatan ya, pencatatan dari hasil percobaan ini yang tadi ya, dua faktor ya, varietas dan nitrogen. Oke, ini varietas dan nitrogen yang tadi dosis pupuk. Oke, ini varietasnya, ini nitrogennya, ya N1 sampai N5, varietasnya V1 sampai dengan V3, dengan ulangannya 3 kali ya. Nah, berarti cara pencatatannya adalah, misalkan ini ada, apa ini? Varietasnya 3 kali 5, 15 ya teman-teman. 15 kali 3 berarti ada 45 unit percobaan ya. Unit percobaan. Nah, cara baca ini berarti teman-teman, ini adalah eh, hasil pengamatan atau respon dari varietas pertama, nitrogen, hmm, kadar nitrogen yang pertama, ulangan yang pertama. Seperti itu ya teman-teman. Cara bacanya. Ya, ke kiri, ke atas gitu. Jadi ini adalah hasil pencatatan. Pencatatan dari penelitian. Jadi penelitiannya sudah dirancang menggunakan faktorial RAL. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, step selanjutnya, jadi di dalam rancangan percobaan, kita selain belajar konsep-konsep dari rancangan, jenis-jenis rancangan ya, kita harus paham RAL itu seperti apa, RAK, rancangan faktorial, gitu ya, dengan RBSL. Nah, terus kita juga harus paham
sampai pengacakan nih bagaimana cara menempatkan perlakuan tersebut di unit percobaannya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita belajar mengenai analisis hasil percobaannya seperti itu. Nah, kalau yang melakukan penelitian di lapangan, misalkan tadi ya varietas dan nitrogen itu kan hanya yang apa si penelitinya ya, yang tahu ilmu bidangnya gitu. Jadi kalau kita sebagai kalian sebagai mahasiswa statistik gitu ya, nah, belajarnya cukup di konsep perencanannya, lalu bagaimana cara memetakan eh, suatu perlakuan gitu ya di unit percobaan, dan yang terakhir adalah tentunya belajar analisis datanya ya. Nah, ini termasuk proses dari analisis datanya seperti itu, yaitu dengan menyusun tabel sidik harga. Jadi teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, ini tabel ANOVA yang sudah disusun, tapi kita coba dengan Excel ya, kita coba ya. Coba hitung manual dengan Excel. Hmm, Layar saya sudah berganti ya Excel ya. Kalau belum, coba nanti bilang aja ya kalau belum ya. Nah, saya sudah menggantinya di Excel. Oke. Nah, ini data yang oke, internetnya unstable. Oke. Oke, teman-teman, ini data yang tadi ya. Data yang tadi saya input gitu ya, tapi tanpa total ya. Jadi benar-benar real datanya aja. Kalau tadi kan penyajiannya ada total gitu ya, kanan kirinya di bawah ya. Ini saya sajikan datanya aja. Nah, gimana sih cara mudahnya menghitung cara mengisi tabel ANOVA gitu ya? Nah, yang pertama selalu dimulai dengan kita menghitung faktor koreksi atau FK. Apapun rencangannya, yang pertama dilakukan ketika menyusun tabel ANOVA, tabel studi seragam, teman-teman harus menghitung faktor koreksi ya. Itu adalah FK. Seperti itu teman-teman. Disingkat biasanya menggunakan FK seperti itu. FK ini adalah faktor koreksi. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk menghitung tabel ANOVA ya. Nah, ini cara yang saya simulasikan sekarang ini adalah cara yang menurut saya paling sederhana gitu ya. Paling bisa diikuti baik manual maupun menggunakan Excel. Seperti baik perhitungan manual ya, ataupun menggunakan Excel. Nah, ini kalau Excel kan mudah ya, tinggal pakai function-function aja sum, seperti itu ya. Kalau manual kan kita harus menjumlahkan sendiri gitu, atau menggunakan bantuan kalkulator. Nah, FK ini adalah apa? FK ini adalah teman-teman coba lihat dulu fungsinya sum ya. Sum dari ini semua ya, dari datanya. Ke-45 data kita jumlahkan, lalu kita kuadratkan, dibagi dengan total, dibagi dengan banyaknya data. Tiga ini apa? Tiga ini adalah varietas, dikali 5. 5 ini adalah nitrogen ya, level nitrogennya ada 5. Tiga ini adalah ulangan. Jadi dibagi 45, dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi dengan total dari seluruh amatan, gitu ya teman-teman. Itu adalah faktor koreksi. Lalu selanjutnya di sini saya menghitung JKT, nah, jumlah kuadrat total. Gitu. Terus teman-teman bisa juga menghitung JKA, JKB, gitu ya, JKP, bisa. Jadi antara keempat ini, teman-teman bisa bebas ya milihnya ya, mau hitung JKT dulu, JKA, JKB, JKP, gitu, karena tidak saling berpengaruh seperti itu. Coba kita menghitung JKT. Nah, kalau menghitung JKT, eh, yaitu masing-masing data. Jadi ada kuadrat ya, bentuk kuadrat dari masing-masing data. Kan datanya ada 45. Oke, ini masing-masing kita kuadratkan, teman-teman. Dikuadratkan, gitu. Lalu di sum. Setelah dikuadratkan, lalu di sum. Dijumlahkan, lalu dikurangi dengan faktor koreksinya ya. C16 ya. Kalau FK adalah dijumlahkan, dikuadratkan, dibagi dengan total alfa. Sedangkan kalau jumlah kuadrat, dikuadratkan dahulu, baru dijumlahkan. Namanya juga jumlah kuadrat, teman-teman. Jadi dijumlahkan, lalu dikuadratkan. Oke. Nah, lanjut kita ke JKA. Nah, jumlah kuadrat A. Kita mau menghitung jumlah kuadrat dari faktor A. Faktor A di sini apa? Faktor A di sini adalah varietas. Jadi kita hitung seluruh data yang ada di
seluruh data yang mengandung varietas satu. Berarti kan segini ya teman-teman ya. Ada ini ya. Ada 3 kali 4. Oke, ada 15 data ya. Ini kan varietas A semua. Dengan 3 ulangan dan juga dengan nitrogen N1 sampai N5. Jadi ini kita jumlahkan. Ya, jadi seluruh data yang berkaitan dengan varietas satu. Ya, kita jumlahkan ya. Nah, jumlahkan. Ini berkaitan dengan varietas 2, dijumlahkan. Lalu ini berkaitan dengan varietas 3. Ini kita jumlahkan. Nah, kayak tadi, jumlah kuadrat. Artinya setelah dijumlahkan, kita kuadratkan. Nah, kita kuadratkan, tapi dibagi dengan apa ya? Yaitu banyaknya nitrogen dikali dengan ulangan, gitu ya. Karena kan tadi jumlah data yang kita jumlahkan sebanyak 15 ya. Ini 5 dikali 3, 15. Jadi, dikuadratkan dibagi dengan 15. 15 ini adalah 5, ini ya. Banyaknya level pada faktor B dikalikan dengan ulangannya 5 kali 3, 15 seperti itu. Nah, ini kita lakukan hal yang sama untuk varietas 2 dan varietas 3. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan hasil kuadratnya ya teman-teman. Jangan lupa dikurangi dengan faktor koreksi. Ini kita sum, lalu kita kurangi dengan faktor koreksi. Seperti itu. Itu untuk jumlah kuadrat A. Ya. Nah, untuk jumlah kuadrat B, kita ini berarti faktor yang kedua ya. Faktor yang kedua itu adalah nitrogen, N1 sampai dengan N5. Nah, ini kita jumlahkan juga untuk data yang berkaitan dengan N1. Nah, ini ya, N1 berarti ke bawahnya ya. N1, N2, N3, N4, N5 kita jumlahkan. Nah, ini dijumlahkan. Lalu kita kuadratkan. Nah, ini dibaginya dengan 9 dari mana? 9 ini dari ini ya, varietasnya ada 3, ulangannya ada 3. 3 kali 3, 9. Seperti itu. Jadi kebalikannya ya, ketika kita menghitung JKA, maka kita membaginya dengan banyaknya faktor B dikali dengan ulangan. Nah, ketika kita menghitung jumlah kuadrat untuk faktor B, maka dibaginya dengan banyaknya level pada faktor A dikali dengan ulangannya gitu ya. Jangan sampai ketukar. Oke, ini udah ya. Sama ya, jumlah kuadrat, dikuadratkan. Lalu kita sama konsepnya. Misal dikurangi dengan faktor koreksi gitu. Jadi emang menghitungnya step by step. Jadi harus pelan-pelan ya teman-teman. Nah, lalu kita juga menghitung JKP. Nah, JKP ini apa? Nah, JKP ini teman-teman harus susun datanya. Nah, ini untuk apa? Ini adalah penjumlahan eh, kombinasi N1 dan P1 untuk semua ulangan. Nah, ini dijumlahkan ya. Ini berarti N2 P1 dijumlahkan. Nah, ini berarti apa? N2 P2 gitu ya. Teman-teman jumlahkan untuk seluruh ulangan seperti itu. Ini ya, berarti ada 15. Nanti kita padatkan dibagi dengan ulangan ya. Ini dengan 3 ulangan. Oke, setelah itu jika ini apa? P-nya adalah sum. Sum dari yang sudah kita padatkan tadi. Jangan lupa dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi konsepnya sama gitu ya. Teman-teman harus paham dulu ketika kita JKA, berarti kita harus menjumlahkan gitu ya data-data yang berkaitan dengan faktor A. Ketika menggunakan jumlah kuadrat B gitu ya, kita menjumlahkan data-data yang berkaitan dengan faktor yang ke B, faktor yang kedua gitu ya. Nah, kalau JKP perlakuan berarti ini berlaku secara umum, berarti adalah kombinasi ya. Dan satu v satu untuk ketiga ulangan itu dijumlahkan, nanti dikuadratkan gitu ya. Oke. Nah, selain JKA, JKB, JKP di dalam tabel itu kan ada JKAB ya. JKAB ada JKG juga ya, atau JKS, jumlah kuadrat sesatan, jumlah kuadrat sesaan gitu ya, atau jumlah kuadrat error, itu sama aja, beda istilah aja. Nah, ini bisa kita dapatkan dari apa ya, jumlah kuadrat A dikurangi, jumlah perlakuan ya, jadi total perlakuan dikurangi pengaruh utama ya, dikurangi jumlah kuadrat A dikurangi jumlah kuadrat B itu adalah A. Jadi sisanya ya. Oke.
Sedangkan JKG, teman-teman bisa dapatkan dari JKT kalau nggak salah. Nah, JKT dikurangi JKT. Jadi tidak perlu menghitung seperti tadi ya. Nah, gitu. Jadi teman-teman menghitung FK, JKT, JKA, JKB, JKP. Nah, untuk JKAB dan JKG, teman-teman bisa dapatkan setelah menghitung komponen yang tadi ya. Komponen di sebelah kiri tadi ya. Ini untuk DB-nya, jadi kita ada rumusnya ya, A-1, B-1, seperti itu. Lalu menghitung kuadrat tengah ya. Ini tinggal membagi JK dibagi dengan DB, seperti itu. Nah, hitung itu tadi apa konsepnya? Itu adalah masing-masing dibagi dengan masing-masing kuadrat tengah dibagi dengan galatnya ya, kuadrat tengah galat ya. Nah, ini ya. 0,08 dibagi 0,04. Nah, ini ya. Ya. Nah, ketika kita udah dapat F itu, untuk menguji hipotesis, kita kan butuh nilai dari X tabel ya. Nah, di Excel itu kita bisa gunakan, teman-teman. Kita bisa menggunakan fungsi F, INV ini ya, fin ini ya. Nah, ini bisa pakai fungsi ini. Yaitu adalah probability-nya, kan 0,05 ya tadi ya, 5%. Lalu DB-nya tadi, ini adalah A, berarti 2, DBG-nya itu adalah 30 ya. Nah, 2,30. Nah, konsepnya adalah ketika kita kalau misalkan lupa gimana cara, aduh F tabelnya ini komanya gimana ya? Cara ingatnya ya ini alfanya biasanya ditentukan ya dalam soal biasanya sih 0,05 ya atau 5%. Nah, DB yang pertama itu pasti berkaitan dengan apa yang diuji. Ini kan kita mau menghitung F tabel untuk perlakuan A ya, sorry untuk faktor A. Nah, makanya kita inputnya DB dari faktor A, yaitu 2 ya. Nah, untuk faktor lupa nih, aduh yang kedua ini apa ya isi DB-nya ya, lupa ya. Itu pasti selalu galat teman-teman. Jadi selalu galat ya untuk DB yang kedua. Karena apa? Karena kita kan di sini membaginya dengan galat ya. Nah, untuk mendapatkan F hitung, kita selalu membagi galat ya, membagi dengan KTG seperti itu. Ini ya teman-teman ya. Oke, ini hasilnya sama dengan yang ada di eh, nah ini hasilnya sudah sama dengan yang di tayangan. Oke, selain itu saya masih ke Excel ya. Selain itu, kalau tadi kan kita menghitung seperti manual ya di Excel, tapi secara manual kita menghitung jumlah kuadrat, kita menghitung kuadrat tengah. Nah, untuk make sure teman-teman pakai salah satu fungsi dari Excel ya. Jadi teman-teman bisa langsung membuat tabel ANOVA dengan sekali klik, udah langsung keluar tabel ANOVA-nya. Caranya gini, ini datanya ya, datanya udah kita sajikan ya. Datanya udah kita sajikan. Ini ada data, lalu ada data analisis. Nah, kita bisa pilih yang ini. ANOVA two factor with replication ya. Oke. Nah, kita input range. Kita masukkan nih datanya. Oke. Terus rows per sampel ini adalah banyaknya ulangan. 3 ya. Coba kita. Oke. Nah, langsung keluar teman-teman. Nah, untuk tabel pertama ini hanya summary statistik aja ya. Untuk varietas 1, varietas 2, average-nya gimana gitu-gitu ya. Variansnya, nah, tabel ANOVA-nya itu ada di bawah. Nah, ini seperti ini. Kita coba ke yang set output. Nah, ini ya, sebenarnya hasilnya sama. Nah, sama ya teman-teman ya. Ini sum square, JK, mean square, kuadrat tengah, ini F hitung, ini F tabel, ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman harus identifikasi. Jadi ini teman-teman bisa misalkan sudah menghitung secara manual gitu ya. Karena kan kalau ujian nggak mungkin kan teman-teman langsung ngeluarin ini ya. Pasti nanti diminta prosesnya seperti itu ya. Cara perhitungannya gitu. Karena kan nanti penilaiannya beda ya.
Nah, teman-teman make sure aja gitu ya, bisa lolos langsung gitu. Jadi hasil perhitungan manual kita samakan dengan hasil perhitungan dari si Excel-nya ya, menggunakan function tadi ya, data analysis di Excel. Nah, ini adalah JKA teman-teman. Sampel di sini bisa kita samakan dengan eh, faktor pengaruh A, ini pengaruh B, ini AB, ini galat seperti itu. Sorry, ini bukan JKA, ini B, sorry. Ini AB, ini galat. Totalnya teman-teman ya. Totalnya. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi kita udah belajar apa cara analisis ANOVA ya, bisa manual ataupun dengan bantuan dari software. Ya langsung klik langsung keluar. Sini jelas ya teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan bisa chat ataupun bisa unmic ya. Oke, saya lanjut ke slide-nya tadi ya. Nah, ini udah ke slide lagi ya. Nah, ini hasilnya sama dengan yang kita hitung ya, teman-teman ya. Hasilnya sama. Nah, ini F itu, oh sorry, ini hasil F tabelnya ya tadi sama. Nah, F hitungnya untuk varietas, F hitung lebih besar dari F tabel. Berarti signifikannya, berarti ada pengaruh antara varietas terhadap hasil panen tadinya gitu. Terus nitrogen, signifikan juga karena F hitungnya lebih besar dari F tabel. Artinya si nitrogen ini yang berpengaruh juga secara individu, secara apa ya, secara sendiri gitu loh, tidak ada interaksi dengan varietasnya, pengaruh utamanya. Ini biasa dinamakan pengaruh utama, ini pengaruh interaksi gitu itu. Nah, untuk interaksinya varietas dengan nitrogen, F hitungnya 6, F tabel 2, artinya apa? Lebih besar ya F hitungnya. Makanya beri bintang, artinya dia nyata. Ya, nyata itu juga atau signifikan atau nyata itu hanya beda istilah aja. Artinya dia tolak H0 gitu ya teman-teman. Interpretasinya adalah tolak H0. Artinya interaksi antara varietas dan nitrogen berpengaruh terhadap respon. Responnya apa? Misalkan tadi ya hasil panen gitu. Begitu teman-teman. Nah, ini ada tabel F yang bisa teman-teman gunakan ya, ada linknya. Bawah itu biasanya saya upload. Saya upload sebagai materi baru atau materi tambahan. Untuk kelas saya ya, sorry untuk kelas saya. Titik tiga apa ya kalau nggak salah. Rencana percobaan kelas saya. Nah ini tadi ya, hmm, cara menghitung manual ya. Nah saya selalu ajarkan teman-teman misalnya FK nih, Y, dot gitu ya. Dot ini artinya apa? Penjumlahan teman-teman. Jadi teman-teman berjumlah data untuk seluruh I, seluruh J, seluruh K ya. Berarti semua data gitu ya. Dot gitu ya. Dikuadratkan dibagi dengan ABR. A ini banyaknya level faktor A, B ini banyaknya level faktor B. Hari ini ada ulangan gitu ya. 45 tadi ya. Kuadratkan gitu ya. Nah, kalau JKT tadi kan kita konsepnya apa? Masing-masing data kita kuadratkan gitu ya, baru kita sum. Nah, makanya di sini notasinya YI, JK. Artinya kita harus satu-satu teman-teman coba apa mengkuadratkannya gitu ya. Jadi data yang pertama dikuadratkan, Y112 dikuadratkan, sampai data ke 45 gitu ya. Dikurangi tanpa koreksi gitu. Nah, untuk JKG, JKB itu bisa langsung menggunakan rumus ini. Seperti itu. Nih, nah ini saya sudah masukkan juga ya tadi cara untuk analisis ragam gitu ya dengan menggunakan fungsi di Excel ya, dengan menggunakan bantuan Excel dengan data analisis gitu. Nah, langsung keluar kan tabel yang tadi ini harusnya sama dengan yang tadi ya, dengan yang manual. Nah, ini ada beberapa jurnal yang bisa teman-teman baca ya. Ini penelitian-penelitian mahasiswa mana nih, jurnal-jurnal kampus ya. Itu. Nah, ini teman-teman bisa baca. Pasti mereka nyajinya ANOVA juga gitu. Karena rancangan percobaan ya
berujungnya pada ANOVA gitu karena dia menguji hipotesis di dalam model linear di ANOVA. Oke, oke, sudah selesai. Ada pertanyaan, teman-teman? Kita tunggu ya, sebetulnya ada pertanyaan. Oke, baik teman-teman. Eh, Sebenarnya penjelasan saya sudah cukup jelas ya. Nah, misalkan ada pertanyaan bisa hubungi saya gitu ya. Tadi ada emailnya. Misalkan mau tanya-tanya, atau misalkan mahasiswa saya di kelas Rancok bisa langsung chat gitu ya di learningnya. Adanya di email saya ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya tentang rancangan acak, jangan, kalau misalkan teman-teman tanya terkait mata kuliah rancangan percobaan, bisa kirim email ke saya gitu ya. Oke, demikian teman-teman acara Sigma pada pagi hari ini. Sangat senang bisa ketemu teman-teman di pagi hari ini ya. Enjoy lumayan. Ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini, oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya. Itu buat kita nantinya. Oke, saya akhiri ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman. Selamat ya. Sebentar lagi mendekati ujian, tutupan akan selesai ya. Tetap semangat. Ditambah lagi belajarnya, jaga kesehatannya. Ya, terima kasih. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.